Penggunaan drone dan rudal jarak jauh meningkat, menyebabkan pemadaman luas di Ukraina menjelang musim dingin. Negara NATO mengumumkan paket bantuan militer baru termasuk sistem pertahanan udara lanjutan. Ketegangan diplomatik meningkat setelah pelanggaran wilayah udara dan dugaan sabotase di Eropa. Selamat datang di Exivaron TV. Ini laporan geopolitik global. Perkembangan terbaru konflik Rusia-Ukraina. Ketegangan meningkat, garis depan bergeser, serangan drone bertambah dan mobilisasi terus berlanjut. Di level diplomatik, Rusia, NATO, dan Barat saling menguji strategi, memicu risiko salah perhitungan. Dampak global terasa, energi, gandum, jalur pelayaran, dan pasar keuangan menghadapi tekanan baru. Analisis mendalam kami merangkum data terpercaya, tren militer, dan konsekuensi ekonomi secara objektif. Tetap di Exivaron TV untuk laporan lengkap dan update situasi internasional terbaru. Untuk memahami eskalasi saat ini, kita meninjau kerangka sejarah sejak bubarnya Uni Soviet pada 1991. Ukraina menjadi negara strategis di perbatasan Rusia-Eropa, simpul geopolitik dan geosecurity yang sensitif. Selama lebih dari 2 dekade, Kiev menyeimbangkan hubungan dengan Moskow dan Barat di tengah pergantian pemerintahan dan kebijakan. Aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014 menjadi titik balik, memicu kecaman global, sanksi berat, dan konflik di Donetsk-Luhansk. Sejak itu, konflik yang regional berkembang menjadi pertarungan pengaruh antara Rusia dan Blok Barat dalam keamanan Eropa. Kerangka sejarah ini membantu membaca eskalasi terkini dan implikasi globalnya dengan fokus pada konteks dan dinamika kebijakan. Di pusat ketegangan, ekspansi NATO ke timur sejak 1990-an, inti perdebatan antara Rusia dan aliansi Barat. Moskow menilai janji era reunifikasi Jerman yang disebut tak 1 inci ke timur, diabaikan saat negara Eropa Timur bergabung. Basis NATO dekat perbatasan Rusia dipandang menggeser keseimbangan keamanan yang dijaga selama puluhan tahun. Sistem pertahanan rudal dinilai mengurangi efektivitas balasan nuklir, menciptakan celah pada doktrin deterrence Moskow. Potensi penempatan infrastruktur NATO di Ukraina dianggap ancaman eksistensial. Keanggotaan Ukraina jadi garis merah yang tak dinegosiasikan. Pernyataan resmi Rusia menyebut ekspansi NATO sebagai pengepungan militer dan pelanggaran keseimbangan keamanan Eropa. Intinya, perbedaan persepsi ancaman memicu krisis. Memahami konteks sejarah penting untuk membaca dinamika keamanan hari ini. Dalam beberapa minggu terakhir, situasi di lapangan menunjukkan peningkatan signifikan di wilayah timur Eropa. Laporan intelijen Barat mengindikasikan peningkatan logistik militer Rusia di wilayah timur. Penggunaan drone dan rudal jarak jauh meningkat, menyebabkan pemadaman luas di Ukraina menjelang musim dingin. Negara NATO mengumumkan paket bantuan militer baru termasuk sistem pertahanan udara lanjutan. Ketegangan diplomatik meningkat setelah pelanggaran wilayah udara dan dugaan sabotase di Eropa. Kawasan berada dalam situasi penuh ketidakpastian dengan seruan global untuk dieskalasi segera.
Apakah NATO takut terhadap kekuatan Rusia? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi publik. Dari sudut pandang militer murni, NATO memiliki gabungan kekuatan jauh lebih besar. Anggaran pertahanan NATO jauh melebihi Rusia dengan teknologi persenjataan yang lebih canggih. Namun, terdapat faktor utama yang membuat NATO sangat berhati-hati. Rusia adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia, dengan stokpil senjata nuklir yang menakutkan. Konfrontasi langsung dapat memicu eskalasi yang melampaui batas diplomasi. Risiko menciptakan konflik global membuat NATO selalu mengambil posisi yang berhati-hati. Mengapa NATO menghindari intervensi langsung di Ukraina? Ada dua faktor utama yang mendasari keputusan ini. Pertama, doktrin militer Rusia berbeda dari negara-negara Barat. Moskow dikenal mengambil tindakan cepat dan agresif. Rusia berani mempertaruhkan risiko tinggi dalam operasi militernya, yang membuat konfrontasi langsung sangat berbahaya. Kedua, faktor geografis. Rusia memiliki keunggulan jarak dekat ke garis depan di Eropa Timur. Dengan kedekatan ini, Rusia memiliki keunggulan mobilitas pasukan yang signifikan dibandingkan NATO. Karenanya, NATO memilih memberikan dukungan eksternal kepada Ukraina untuk menghindari bentrokan besar yang lebih mematikan. Konflik ini telah mengubah tatanan dunia secara mendalam, memengaruhi berbagai sektor kehidupan global. Di sektor energi, pasar gas dan minyak dunia mengalami gejolak besar. Negara Eropa kini berusaha mencari alternatif baru. Sektor pangan juga terkena dampak dengan gangguan ekspor gandum dari Laut Hitam, menyebabkan krisis di negara berkembang. Secara geopolitik, negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika kini melakukan reposisi strategis dalam dinamika global yang baru. Dampak dari konflik ini akan terus membentuk masa depan dunia yang kita huni. Konflik Rusia-Ukraina telah berkembang menjadi isu global yang mempengaruhi hubungan internasional secara luas. Beberapa negara memperkuat hubungan ekonominya dengan Moskow, sementara yang lain menjalin kerjasama baru dengan Barat. Hubungan Rusia dengan Tiongkok semakin dekat dengan intensifikasi kerjasama ekonomi dan energi. Kedua negara memperkuat kerjasama diplomatik sebagai respons terhadap tekanan dari Barat. Semua ini menunjukkan dampak signifikan pada perdagangan internasional, politik politik, dan stabilitas ekonomi dunia. Cinematic soundtrack for a modern military tech technology video. Deep heavy buckle, deep heavy buckle. Metal war drum, antagonized rhythm to a armored vehicles in motion. Layer powerful brass, upper strength and authority with dodge string strings for suspense. High
tech, feel energy video. Deep, heavy, heavy, low war drum, antagonized rhythm to armored vehicles in motion.